Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari, Jemaat Kalam Kudus Ambon yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kita sampai hari ini. Pada sapaan pastoral pagi hari ini saya kembali mengajak kita untuk membahas mengenai pengakuan iman rasuli. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari demi hari Tuhan terus memelihara kami, menjaga kami, menaungi hidup kami. Kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada karena Tuhan yang baik bagi kami. Terima kasih. Kami akan membaca firman Tuhan, mempelajari pengakuan iman rasuli biar Tuhan menolong kami boleh mengerti dan menghidupi apa yang kami pelajari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, sebelum kita membahas mengenai sapaan pastoral, khususnya seri pengakuan iman rasuli, mari saya mengajak kita untuk membaca Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 27 dan 28. Kisah Rasul pasal 4 ayat 27 dan 28. Firman Tuhan demikian. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa kehendak-Mu. Ibu Bapak Saudaraku yang diberkati Tuhan, bagian dalam pengakuan iman rasuli yang menjadi sorotan pada pagi hari ini adalah frasa yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus mati dan dikuburkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita bahas dari pernyataan iman rasuli yang tadi saya bacakan. Tetapi pada kesempatan ini kita akan merenungkan 2 poin yang mungkin relevan bagi kehidupan kita khususnya di hari ini. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kebanyakan orang dan mungkin termasuk kita tidak ingin dikenal sebagai seorang kriminal atau seorang penjahat. Tentu kita ingin ketika orang-orang mendengar nama kita, orang-orang mengingat nama kita tidak mau orang-orang mengingat kita sebagai seorang yang buruk kelakuannya, sebagai seorang yang pengecut, sebagai seorang provokator, atau seorang pengacau, diktator, pencuri, perampok, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kita semua ingin ketika orang-orang mendengar nama kita, ketika mereka menyebut nama kita, yang mereka ingat adalah integritas kita, ketekunan kita, iman kita, kesetiaan kita kepada Allah, dan tindakan-tindakan kita yang menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu kalau kita baca Amsal pasal 22 ayat 1, tidak heran di sana firman Tuhan mengatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Betapa pentingnya nama baik itu. Namun ada satu nama yang paling ironi, mungkin sejagat raya ini, nama yang paling buruk, nama yang selalu diingat-ingat namanya, hampir setiap hari Minggu namanya disebut untuk mengingat pelanggaran dan dosanya, yakni Pontius Pilatus. Dalam pengakuan iman rasuli ada 3 nama yang disebutkan. Nama Yesus Kristus, Maria, dan Pontius Pilatus. Ketika pengakuan iman rasuli menyebut nama Yesus merujuk kepada karya Yesus sebagai Mesias yang agung, menebus dunia yang berdosa. Nah, nama Yesus juga merujuk kepada pribadi Allah yang menjadi manusia. Nah, saudaraku, kemudian nama Maria merujuk kepada seorang perempuan yang taat dan dipakai Allah untuk menjadi media, menjadi bunda atau ibu dari Yesus ketika Allah yang agung itu berinkarnasi menjadi manusia. Sedangkan nama Pontius Pilatus, ketika pengakuan iman rasuli menyebut nama Pontius Pilatus, semua itu mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia nama yang diingat-ingat sebagai seorang pembunuh. Nah, saudaraku, dalam Matius pasal 27 ayat 24, memang di sana Pilatus berkata demikian, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Tetapi meskipun Pontius Pilatus seolah-olah mau membersihkan dirinya, dalam Kisah Rasul yang kita baca tadi di sana jelas-jelas dikatakan bahwa Pontius Pilatus melawan Yesus. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus bukan hanya dibunuh, tetapi dibunuh dengan cara yang sangat mengerikan dan memalukan, yakni disalib. Penyaliban adalah hukuman yang sangat-sangat mengerikan dan memalukan. Bagi orang Yahudi, Mesias yang disalibkan itu batu sandungan. Bagi orang Yunani, mereka yang disalibkan adalah sebuah kebodohan.
Nah, saudara, kematian Yesus yang menjadi batu sandungan dan dianggap sebagai kebodohan bagi orang-orang saat itu, malah membawa kehidupan yang benar-benar baru dan kekal. Nah, kematian Yesus itulah yang kemudian memberikan kita kehidupan yang kekal. Nah, karena itu di kesempatan ini ada dua hal yang mungkin bisa kita menjadi bahan refleksi kepada kita. Sekali lagi ada dua hal yang mungkin bisa menjadi bahan perenungan. Yang pertama adalah jejak kehidupan apa yang kita tinggalkan kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah kita meninggalkan nama kita yang baik? Mereka mengenal kita sebagai orang yang setia beribadah, orang yang baik, menjadi teladan, jujur, disiplin, berintegritas. Atau malah sebaliknya, orang-orang mengenal kita sebagai seorang diktator, provokator, perampok, pencuri, pengacau, dan lain sebagainya. Pilihan ada di tangan kita. Yang kedua adalah kita memikul salib. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita harus memikul salib. Dengan kata lain, mengikuti Yesus harus dengan setia dan taat. Bahkan ketika kita harus mengorbankan kehidupan kita. Itu adalah kewajiban. Itu bukan pilihan. Memikul salib adalah syarat mutlak bagi orang Kristen untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Pada saat kita melepaskan salib yang kita pikul, pada saat itulah identitas kekristenan kita menjadi tidak berarti. Karena itu, mari kita menjalani hari ini Ibu Bapak, Saudara-saudari, mari kita meninggalkan jejak kehidupan yang benar, dan mari kita memikul salib dengan setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kehidupan kami meninggalkan jejak-jejak yang memuliakan Engkau. Ketika orang-orang melihat kehidupan kami, mereka boleh melihat integritas, mereka boleh melihat kesetiaan, mereka boleh melihat perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Sehingga jejak kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa biarlah Tuhan di masa-masa kami mengikuti Engkau sebagai orang percaya selama kami di dunia ini. Biar Tuhan yang menyertai, memberikan kami kekuatan agar kami mampu setia dan taat sampai Tuhan panggil kami kembali kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat menjalani hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita.